Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ahibaul kiram, alhamdulillah pagi ini atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengikuti salat subuh berjamaah di Masjid Al-Hidayah yang mulia ini. Semoga salat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah berikan fadilah-fadilah daripada salat subuh berjamaah. Di antaranya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fi jama'atin ka'annahu shalla lailan kullah." Siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka dia akan mendapatkan pahala seolah-olah dia melaksanakan sholat malam semalam suntuk. Artinya dia akan dapat fadilah ganjaran pahala yang luar biasa, seolah-olah nggak berhenti sholat dari habis isya sampai jelang subuh. Walaupun tadi malam mungkin sholat malamnya cuma 2 rakaat lalu witir 1 rakaat, nggak apa-apa ya. Yang penting setelah itu sholat subuh berjamaah, daripada sholat malamnya misalnya 3 jam, 4 jam tapi nggak ikut sholat subuh berjamaah, ya lebih sedikit pahalanya ya. Kalau kita sholat subuh berjamaah, maka kita mendapatkan pahala, limpahan pahala yang luar biasa. Apalagi kalau kita ke masjidnya mengajak keluarga kita, anak kita, saudara kita, tetangga kita, maka kita akan mendapatkan pahala. Selain pahala kita juga pahala orang yang kita ajak di Kopas ya. Kalau dulu barangkali orang agak sulit memahami ada pahala kok di Kopas, dan sekarang itu urusan kopas mengkopas itu masalah biasa aja, gampang ya. Manusia aja gampang mengkopas, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nggak keluar ya sudahlah, kalau nggak keluar di situ, yang penting keluar dari sini ya. Setuju ya? Takbir ya. Ada yang bilang, kok Ustadz di masjid kok takbir? Lo aslinya takbir itu di masjid, bukan di Monas. Kalau di Monas itu pengembangan aja. Zaman-zaman demo, zaman dulu ya nggak ada takbir-takbir ya. Setelah reformasi ya, setelah 212 itu aja ada takbir gitu ya. Karena saya dulu juga nggak demo. Nah, dalam pemahaman kami demo itu haram hukumnya karena mengikuti thariqah sosialis gitu ya. Tapi setelah saya tanya ke teman saya, kalau mengikuti thariqah sosialis haram hukumnya. Tapi kalau di depan gedung DPR kita tablik akbar boleh nggak? Boleh. Depan istana kita tablik akbar boleh nggak? Boleh. Di Bundaran HI kita tablik akbar boleh nggak? Boleh. Ya sudah, kita tablik akbar aja. Nah, sejak itulah demo itu ada takbir gitu. Itu kurang lebih tahun 2001 itu ya mulainya gitu. Jadi sekarang udah berapa tahun? 23 tahun ya. Saya masih ikut demo kemarin juga. Demo di MK saya masih ikut ya, walaupun tuntutan umat Islam ya nggak dipenuhi oleh hakim gitu kan ya. Tapi ketahuilah bahwa ada sesuatu yang besar di balik itu ya.
Jadi kadang-kadang kalau tuntutan kita itu kan berdasarkan keterbatasan kita, ya. Tenang aja. Yang penting kita terus dalam posisi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Sekarang kita ini dalam posisi masih Syawal ini, ya. Syawal maknanya adalah peningkatan. Bagaimana kita meningkatkan status dan status kehambaan kita kepada Allah itu meningkat dari Ramadan kemarin. Makanya pagi hari ini saya sampaikan tafsir surat Fatir, bukan Al-Fatir ini. Fatir ayat 29, 31 ini saya mulai ayat 28. Sudah boleh lagi. Ini teknologi memang membantu gitu. Tapi kalau kemudian nggak masuk, ya itu bukan salah alatnya gitu. Kalau Bapak aja lagi diuji gitu, masih demen nggak dengar pengajian gitu aja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuh kadzalika innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Innal ladzina yatsluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur walladzi auhayna ilaika minal kitabi wal haqq musaddiqan lima baina yadayhi innallaha bi ibadihi la khabirum basir. Shadaqallahul adzim. Allahumma rahamna bil Quran. Ini ayat-ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa yang kita diminta di bulan Syawal untuk meningkatkan ibadah kita, karena Syawal adalah bulan peningkatan. Maka kita lihat bahwa di bulan Ramadan itu kan kita seperti melaksanakan training dari Allah Subhanahu wa taala. Baik somahu wa qomahu, siangnya yaitu pagi sampai maghrib kita siam. Qomahu malamnya kita qiyam. Ada tarawih, ada tadarus. Artinya jangan sampai di bulan Ramadan itu statistik daripada peribadatan kita sudah tinggi, begitu Syawal turun lagi, kembali nol lagi. Tapi bagaimana itu kita pertahankan? Maka mudah-mudahan kajian surat Fatir ini memberikan bekal kepada kita bahwa ada poin-poin yang perlu kita perhatikan sebagai basis sehingga kita betul-betul meningkatkan posisi kita sebagai hamba Allah semakin dekat dan semakin dekat. Kita lihat ayat 28 ya. Wa minan nasi wad dawab wal an'am mukhtalifun alwanuh kadzalika innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Dalam Sofwatut Tafasir Syekh Muhammad Ali As-Sabuni menerangkan bahwa wa minan nasi wad dawab wal an'am mukhtalifun alwanuh kadzalik
Artinya wa khalaqa minan nasi wad dawab wal an'am khalqan mukhtalifan alwanu. Di antara artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan hewan yang melata maupun hewan ternak khalqan sebagai makhluk mukhtalifan alwanu yang bermacam-macam warnanya. Ka ikhtilafis samar wal jibal, sebagaimana berbagai macam-macam perbedaan antara buah-buahan wal jibal dan gunung-gunung. Buah-buahan kita tahu warnanya macam-macam. Jambu aja tidak hanya jambu hijau, ada jambu merah. Ada jambu kelotok, ada jambu apa sekarang yang nggak ada bijinya itu? Kristal. Itulah macam-macam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Selain untuk kita nikmati, adalah juga untuk kita bertasbih. Ya. Jambu kristal kita nikmati, tapi juga kita bertasbih. Subhanallah, ciptaan Allah begitu banyak. Jibal, demikian juga gunung. Gunung macam-macam. Kita awal-awal kan pahamnya Gunung Salak yang paling dekat dengan Bogor. Gunung Salak. Ini kalau dari sini pagi kelihatan ya Gunung Salak. Kalau dari rumah saya di Kayu Manis itu di dekat kuburan itu kita bisa ngelihat gunung ini. Atau dulu saya sering di Masjid Raya Bogor itu, nah itu kita buka jendela itu Gunung Salak langsung kelihatan. Padahal kita masih di Bogor, apalagi kalau kita di kaki Gunung Salak, banyak macam-macam. Baru Gunung Salak, belum Gunung Gede. Dekat Gunung Salak, gunung apa Pak? Halimun ya. Halimun itu dekat Gunung Salak Bu. Ini baru di Bogor dan sekitarnya. Kita agak jauh dikit, Cipanas, ada gunung apa sana? Jadi gunung-gunung yang dekat aja kita mungkin kita belum paham. Kalau kita ke Garut ada gunung apa di sana? Papandayan ya. Bagus gunungnya. Kalau kita nggak pernah jalan-jalan ke gunung ya berarti kita kurang healing itu ya. Apalagi kalau kita ke Bukit Barisan, waduh, banyak banget, namanya aja Bukit Barisan. Ya, orang Sumatera Utara yang lebih tahu ya Pak ya. Banyak emang Pak ya bukitnya. Saya orang Pasuruan ya paling Gunung Bromo yang tahu. Ya, Gunung Bromo. Kalau lewat dari Pasuruan lewat Tosari, itu sebelum Gunung Bromo kita ada di penanjakan. Kita ngelihat Bromo itu ke bawah, itu 2000 meter di bawah. Jadi kita kelihatan kecil-kecil gitu. Itu masih banyak lagi yang kita nggak ngerti. Gunung Semeru itu katanya lebih indah lagi. Ya. Gunung Semeru itu kan kalau di pewayangan atau di komik-komik itu kan Mahameru gitu ya. Yang mana kita nggak tahu. Taunya Gunung Semeru ya Jalan Semeru itu di situ kita tahu Jalan Semeru. Inilah pengertian daripada wa minan nasi wad dawabi wal an'am mukhtalifun alwanuh. Fahada abyad wa hada ahmar wa hada aswad. Ada yang putih, ada yang merah, ada yang hitam, itu warna-warnanya macam-macam.
wal kul khalqullah tabarakallah aksanal khaliqin. Semuanya adalah ciptaan Allah. Tabarakallah aksanal khaliqin. Sumalama adada ayatillah wa a'lama qudrati wa asara sun'i wa ma khalaqa minal fitr al mukhtalifa al ajnas atba'a biqauli. Setelah Allah menjelaskan berbagai macam kemahakuasaannya, bekas-bekas ciptaannya, lalu Allah melanjutkan dengan kalimat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Innama yakhsyahu ta'ala al ulama li'annahum arafu haqqa ma'rifati. Kenapa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa para ulama ini yang paling takut kepada Allah? Karena mereka tahu dengan sebenar-benarnya pengetahuan. Jadi kalau ulama kurang pengetahuan, ya itu ulama-ulamaan atau cuma anggota MUI gitu aja. Itu anggota MUI itu belum benar-benar ulama loh, belum. Baru disebut ulama, tetapi apakah hakikatnya dia benar-benar ulama? Ya nggak tahu gitu. Paling tidak kalau belum pernah baca tafsir ini ya nggak pantas disebut ulama, karena nanti nggak memungkinkan dia untuk mengabadikan. Karena sekarang ini kan ulama kan cuma dijadikan alat oleh politisi untuk mendukung kampanyenya, kampanye pilpres, kampanye pileg. Ya. Tolong Pak Kiai dukung kita inilah. Ulama itu sebenarnya bukan digeret-geret untuk mendukung sana, mendukung sini. Tapi ulama itu yang bisa mengarahkan. Cuma kadang-kadang eksekutif kalau sudah jadi presiden, apa jadi bupati, jadi wali kota, dinasihati ulama nggak terima dia. Harusnya diterima dengan ikhlas sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan ulama pun menyampaikan nasihat itu juga dengan ikhlas sebagai tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Katsir ay innama yakshahu haqqa khasyatih al-ulama al-arifuna bih li'annahu kullama kanat al-ma'rifah lil adimi al-qadim atam. Hanya ulama atau khasyatul ulama, ketakutan ulama kepada Allah, ulama yang al-arifuna bih, yang tahu, banyak tahu tentang Allah dan segala ciptaannya. Karena setiap kali seorang ulama itu adalah sempurna pengetahuannya kepada Allah yang maha agung lagi maha kuasa, wal ilmu bihi akmal, dan ilmunya sempurna, kanat al khosyah lahu aqdam wa aksar, maka ketakutannya kepada Allah itu aqdam wa aksar, lebih agung dan lebih banyak. Jadi ulama itu bukan orang yang nurut kepada politisi, kepada bupati, kepada pimpinan partai, bukan. Ulama itu hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru ulama yang nasihati, politisi kamu melenceng ke sono, bupati kamu melenceng ke sini. Itu yang ulama harus peka bahwa ini makhluk Allah yang punya tanggung jawab itu sedang melenceng, dia harus ingatin. Innallaha azizun ghafur, sesungguhnya Allah azizun ghafur, ay ghalibun ala kulli syai' bi azamatihi.
Ghafurun liman taba wa anaba min ibadih. Allah itu maha perkasa. Dengan keagungannya Allah menguasai sesuatu. Allah mengampuni siapa saja yang bertobat dan kembali kepada Allah di antara hamba-hambanya. Berapapun kesalahan, betapa besarnya kesalahan fulan bin fulan hamba Allah, kalau dia kembali kepada Allah, dia istighfar dan dia bertobat, maka Allah akan innahu kana tawwaba, Allah akan memberikan ampunan. Dan summa akhbara an sifati haula alladziina yakhafuna Allah wa yarjuna rahmatah faqala, kemudian Allah mengabarkan sifat orang-orang yang takut kepada Allah dan berharap kepada rahmatnya. Mudah-mudahan kita yang ngaji pagi hari ini mendapatkan rahmat Allah. Sifat-sifat orang yang mengharap rahmat Allah adalah innalladzina yatsluna kitaballah, yaitu orang-orang yang setiap hari membaca Al-Quran, membaca kitab Allah, ayyudamuna ala tilawatil Quran, selalu mendawamkan tilawatul Quran, walaupun nggak ada dalam rangka MTQ, enggak, tiap hari, bahkan bukan sekali, 2 kali, ya, dosis baca Al-Quran itu 2 kali, ana alaili wa atrofan nahar, baik malam hari maupun siang hari. Ana alaili itu mulai maghrib sampai jelang subuh, wa atrofan nahar, siang hari itu mulai habis subuh sampai jelang maghrib. Maksudnya bukan berarti membaca terus, tapi di waktu-waktu itu minimal 1 halaman. Kalau bulan Ramadan, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau itu khatam, pagi khatam, ya, pagi sampai sore khatam sekali, habis maghrib sampai subuh khatam sekali, 2 kali khatam, sebulan 60 kali khatam. Kita seumur hidup belum khatam-khatam. Beliau khatam itu tiap ayat beliau paham, tiap ayat beliau paham, tiap ayat-ayat hukum yang jelas beliau langsung paham, yang nggak jelas beliau bisa memperjelasnya dengan ijtihadnya. Jadi Imam Syafi'i adalah perintis ilmu usul fiqh. Walaupun Imam Malik gurunya Imam Syafi'i itu adalah ahli ijtihad, tapi penemu ilmu usul fiqh adalah Imam Syafi'i, yaitu dalam kitabnya Ar-Risalah fil Ilmil Usul. Ini kehebatan Imam Syafi'i. Tapi sebenarnya masih kalah hebat dengan anak-anak Indonesia. Anak-anak Indonesia itu masih TK aja udah belajar Iqra kan. Imam Syafi'i itu nggak ada TK sekolahnya waktu itu, Pak. Jadi Imam Syafi'i belajar Al-Quran dimulai dari umur 7 tahun. Tapi 9 tahun sudah hafal Quran, Pak. Lah kita sampai 49, 59. Mana Najib udah berapa? 69, 79. Belum khatam-khatam. Itu. Jadi Imam Syafi'i umur 9 tahun hafal Quran. Umur 11 tahun hafal hadis. Ketika Imam Syafi'i umur 11 tahun, ya masih belum disebut imam. Ya masih Syafi'i anak-anak, masih bocil. Dia belajar kepada gurunya Imam Malik. Beliau masuk kelasnya Imam Malik dalam posisi umur 11 tahun.
14 tahun ini kelas berapa ya kalau di kita? 5 SD ya? Ya. Apa yang dikatakan oleh Imam Malik bin Anas? Iqra'il muwatta ya gulam gitu. Wahai anakku, baca dulu kitab Al-Muwatta sebelum Anda masuk kelas saya. Jawaban Syafi'i yang masih bocil ini apa? Ana qad hafidstu. Saya sudah hafal. Nah, itu metode belajar yang paling bagus. Sebelum belajar ke guru, sudah hafal. Sudah hafal berarti sudah baca belum? Bukan hanya sudah baca, sudah hafal. Itu kalau menteri apa? Yang orang Arab itu apa namanya? Menteri apa? Lupa saya. Yang ngajari itu menteri apa? Pendidikan. Siapa namanya, Pak? Oh, Bapak kok nggak tahu nama Menteri Pendidikan? Makanya pendidikan jadi awur-awuran, Bapak nggak tahu kalau gitu ya. Ini bahaya, Pak. Itu alhamdulillah kita punya menteri orang Arab kan. Berarti kan lebih dekat dengan bahasa Arab, dia enggak? Mestinya metode pelajaran, dan di sini ada profesor ini ya, teman saya itu kan profesor ya. Mestinya metode belajar pertama, metode ngajar ikuti Imam Malik. Jadi sebelum belajar muridnya sudah disuruh baca dulu ya. Jadi muridnya sebelum belajar itu disuruh baca kitabnya dulu. Iqra'il muwatta kata Imam Malik. Ya gulam, wahai anakku. Nah, itu mestinya dijadikan metode. Guru menyampaikan kepada murid, belajar, baca dulu. Bukunya dibaca dulu. Tapi Imam Syafi'i melampaui itu. Oh, siap, saya sudah hafal. Nah, berarti kan sudah baca dan beberapa kali kan gitu menghafal. Pasti akan canggih hasilnya. Inilah dalam rangka peningkatan di bulan Syawal ini, mari kita tetapkan untuk kita sebagai jamaah kaum muslimin di Al-Hidayah ini supaya ada peningkatan. Kita usahakan setiap hari 2 kali lah minimal. Syukur-syukur kalau setiap selesai sholat 5 waktu kita baca Quran walaupun cuma 1 halaman, gak apa-apa, itu bagus. Kita kan banyak habis waktunya di sini ya. Kalau baca WA, waduh, grup ini, grup itu, ada berapa puluh grup ini. Kalau kita baca semua, saya lebih banyak ngapusnya daripada bacanya, Pak. So kalau nggak dihapus langsung macet HP-nya. Nah, tapi kalau kita baca semuanya ini, ya habis waktu kita. Tahu-tahu malaikat Israel datang. Kaget kita, ya Allah belum baca Quran, baru baca WA dulu. Tips saya buat bapak-bapak ini, terutama yang sudah 60 tahun ke atas ya. Mohon kepada Allah agar jika malaikat Israel datang, kita bisa senyum menyambutnya. Kita bilang, weh, Cak Zroil gitu ya, gitu. Sudah lama saya tunggu, alhamdulillah, siap sudah. Gitu. Senang nggak? Pengen nggak bapak kalau bisa ngomong begitu di depan malaikat Israel? Pengen nggak? Saya tanya ini serius, pengen nggak?
pengen ya sudah, itu ini kan. Kalau dalam teori kelembaman, ya itu kalau kita setiap hari diomong aja di kamar bapak sebelum tidur. Sebelum tidur bunyiin aja gitu dulu. Cak Zroil, ya, Kang Zroil. Sudah lama Anda saya tunggu. Saya sudah siap. Tapi sebelumnya sudah baca Quran 1 juz gitu Pak ya. Jangan nggak baca Quran ngomong itu. Ya nggak bisa, datang beneran pasti kita gemeteran gitu. Tapi kita yakin kan bahwa Israel pasti akan datang kan? Yakin nggak yakin pasti datang. Dan kalau sudah datang, kalau kita nggak mempersiapkan, kita terlambat. Jadi jangan sampai Israel datang kita kayak Fir'aun. Jangan. Itu pun Fir'aun pun mengakui keberadaan Allah, tapi sudah ditutup pintu tobatnya, ya. Makanya kita diajarkan oleh baginda Rasulullah bahwa setiap selesai sholat kita istighfar dan bertobat. Wa aqamus sholat, dan menegakkan sholat, ai adduha alal wajhil akmal fi auqatiha, yaitu kita laksanakan sholat dalam posisi yang sempurna dari waktu-waktunya. Itulah kenapa ada masjid yang kita bangun. Apalagi masjidnya sudah bagus. Saya ingatkan, kan ada sebagian yang berpendapat aspek, ya, tahu aspek ya, anti speaker. Begitu speaker nggak bunyi, nggak tahu kita ini sudah mulai sholat jamaah apa belum. Di sini sudah bagus, antara adzan dengan qomat selisih berapa menit Pak? 10 menit ya. Mestinya emang 10 sampai 15 menit. Ada juga dipasang orang tuh 10 menit dengan adzannya. Jadi antara adzan dengan qomat sudah tinggal 4 menit atau 5 menit. Yang lebih parah lagi, begitu imam membaca dimatiin mic-nya. Kasihan orang yang sudah nggak dengar, putus asa dia. Nggak usah datang, paling telat gitu. Padahal sholat jamaah sangat membantu kita, terutama kita yang sadarnya di tengah jalan, ya. Setelah kerja sadar. Dulu waktu masih muda ikutin semboyan, ya. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Surga mbahmu apa itu, ya. Oh enak aja, ya. Kita ya harus dari muda kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana kalau udah terlanjur waktu muda foya-foya kita? Ya sudah, mulai inget aja. Kalau ingetnya mulai pensiun, bagaimana? Ya sudah, mulai inget aja. Kita mulai mendekatkan diri kepada Allah. Kalau pensiun kan berarti sudah berapa? 50 berapa sekarang orang pensiun? 58 ya? Nah. Tinggal berapa menit lagi? Ya mohon pada Allah dikasih peluang untuk beribadah kepadanya. Paling tidak sholat kita tuh kalau orang sudah pensiunan, ya rumah saya Pasuruan Pak. Di sana kelebihannya sekarang di depan masjid itu ada tenda yang seperti di Madinah, di Masjid Nabawi. Itu kehebatan daripada wali kota Pasuruan yang namanya pasti Bapak tahu karena mantan menteri. Saifullah Yusuf, pernah tahu kan? Masih ingat kan? Menteri apa dulu? Menteri PKB lah pokoknya gitu ya. Nah, itu jadi wali kota sekarang. Nah, kehebatan dia itu bangun itu. Legasinya itu bangun
eh, apa itu namanya ya, yang kayak di itu, kayak di Avikro itu ya. Cuma kalau di kita sudah nggak ada tempat nih buat payung ya. Kalau di payung itu mesti digusur jalan depan itu. Di Pasuruan itu Pak, subhanallah, dari dulu saya kenal, misalnya jamaah sholat duhur itu datang setengah jam, 1 jam sebelumnya, udah nongkrong di masjid. Jadi mementingkan betul sholat jamaah. Ya kalau pensiunan kan sudah nggak ada tugas lagi kan, sudah pensiun. Nah, maka harus digerakkan supaya para pensiunan dicatat itu ketua DKM. Ini ketua DKM itu siapa sekarang? Masih Pak Anton. Ketua DKM mesti mencatat berapa jumlah pensiunan di Masjid Al Hidayah ini. Itu Bapak pahalanya gede banget itu, mengingatkan pensiunan. Pak Najib udah pensiun Pak. Yang sebangsa Pak Najib ada 100 orang ada di Al Hidayah ini. Ada. Tapi yang datang ke masjid berapa? Ini kan dalam rangka peningkatan kita. Jadi peningkatan bukan hanya kita yang sholat, kita ngajak. Yang paling enak itu ngajak orang sholat Pak. Karena pahala kita, selain pahala kita sholat, juga kita dikopas pahalanya orang yang kita ajak sholat. Nah kalau kita ngajak 20 pensiunan ikut sholat bareng begini, kan lebih besar. Ingat ngitung pahala sholat itu berdasarkan hadis Nabi. Sholatul isnain khairun min sholatil faddi wa sholatul salasa khairun min sholatil isnain. Sholatnya 2 orang pahalanya lebih besar daripada sholatnya 1 orang. Sholatnya 3 orang lebih besar daripada sholatnya 2 orang. Dari situ aja udah kita paham, berarti sholatnya 300 orang lebih besar daripada sholatnya 200 orang, apalagi cuma 2 orang. Maka kita sudah bangun masjid ini mahal-mahal, berapa miliar habis itu? Sudah menghabisin berapa miliar? 10 miliar ada? Lebih. Dengan infak yang disampaikan oleh jamaah yang sudah sekian puluh miliar tadi, lalu jumlah jamaahnya juga besar, selain dapat pahala wa aqomus sholat, juga nanti dapat pahala wa amfaku mimma rozaknahum, mereka menginfakkan sebagian dari yang kami rizkikan kepada mereka, sirron wa alaniyatan. Jadi tadi tentang sholat, ay adduha alal wajahil akmal fi auqatiha, paling sempurna dalam melaksanakan sholat di waktu-waktunya. Di waktu-waktunya berarti akimi sholat aliduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri innal qur'anal fajri kana mashuda. Itu dalil sholat 5 waktu. Surat Al-Isra ayat berapa itu? 79 apa berapa? Jangan kayak ada intelektual ngomong itu sholat 5 waktu tuh nggak ada dalilnya katanya. Itu namanya al-gobloku atau lolu, nggak pernah ngaji. Setelah ayat tadi itu kan ayatnya wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Berarti ini dalil sholat tahajud. Sholat tahajud itu wajib apa sunnah? Sunnah apa wajib? Sunnah. Orang sholat sunnah aja ada dalilnya, apalagi sholat 5 waktu. Cuma ini karena nggak paham. Padahal di situ jelas. Imam Syafi'i dalam kitabnya mengatakan bahwa dalil sholat 5 waktu itu adalah akimis sholata lidulu kisamsi, tegakkanlah sholat pada dulu kisamsi, tergelincirnya matahari. Berarti sholat apa itu? Duhur, asar,
ila ghosakil laili, hingga malam hari, berarti duhur, asar, maghrib, isya, masuk semua di situ. Wa Qur'an al-fajri, dan Quran fajar. Apa itu? Subuh. Ibah. Jadi dalil sholat 5 waktu adalah Al-Isra ayat 79. Jangan dikatakan nggak ada dalilnya. Memang nggak ada dalil yang berbunyi, ya, sholatnya, sholatlah sholat 5 waktu. Wah, ini namanya Quran Anda yang bikin kalau gitu. Kan nggak ada bunyi sholatlah kalian sebanyak 5 waktu gitu. Kan nggak ada yang bunyi begitu. Ya itu namanya Anda mau bikin Quran. Tapi Quran yang asli ya dalil sholat 5 waktu, yaitu tadi ayat 79 dari surat Al-Isra. Lalu ayat 80-nya adalah wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak. Itu adalah dalil sholat tahajud. Sunnah aja ada dalilnya, apalagi wajib itu kalau orang mau berpikir. Dan ini gampang sebenarnya. Jadi tilawah terus menerus minimal 2 kali sehari. Kemudian sholat minimal 5 waktu, minimal itu. Kalau bisa ada qobliyah, ba'diyah, ada tahajud, ada duha. Nah, itu adalah penyempurnaan. Lalu yang ketiga adalah wa amfaku mimma rozaqnahum sirra wa alaniyah. Wa amfaku ba'do amwalihim fi sabilillah. Mereka menginfakkan sebagian harta mereka di jalan Allah, wabtigha'i ridwanihi, dan mencari keridhoannya, fisirri wal alan, fisirri wal alan, baik secara rahasia maupun secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itulah yang mengerjakan 3 amalan yang wajib kita jaga dan kita mulai di bulan Syawal ini untuk mendongkrak, meningkatkan kualitas kita. Ini adalah yang paling berhak mendapatkan tijarotan lantabur. Tijaroh artinya bisnis, lantabur artinya tidak akan rugi, untung terus bisnisnya kalau melaksanakan 3 tadi. Ayarjuna bi amalihim hadza tijaratan robihatan. Artinya dengan mengerjakan 3 amalan tadi, tilawah, sholat 5 waktu, dan infak yang wajib maupun yang sunnah, itu akan dapat harapan mendapatkan tijaratan robihatan. Bisnisnya untung terus, lan taksid walan tahlik, tidak rugi dan tidak binasa, bil khusrani abadan, tidak akan rugi selamanya. Jadi kalau mau bisnis, jangan tinggalkan 3 hal tadi. Dan sebelum bisnis kita berdoa, mohon pada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan fadilah dan nikmat kepada kita. Ya, apapun bisnisnya yang penting halal. Ya, jangan apapun bisnisnya yang penting banyak. Kalau yang penting banyak itu bisa bisnis yang tidak halal, jangan rugi gitu. Nah, mudah-mudahan mulai bulan Syawal ini saya doakan seluruh bisnisnya Jamaah Al-Hidayah untung terus, dikembangkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang profesor-profesor, mudah-mudahan Allah berikan fadilah menghasilkan kreativitas, penemuan yang tidak ditemukan orang sebelumnya, yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Negara kita adalah negara yang laksana Zamrud di Katulistiwa.
Jangan cuma di dalam lagu. Mari kita wujudkan. Saya punya kawan Pak, kemarin saya datang ke Pancawati, Bapak-bapak tahu kan Pancawati? Cikertek, tahu Cikertek? Yang kemarin berapa bulan atau berapa tahun itunya jembatannya putus tuh ya. Nah sekarang sudah nyambung. Kemarin saya ke sana. Setelah jembatan terus belok kiri itu ya, pom bensin belok kiri naik. Itu namanya Pancawati. Saya punya kawan Pak, bukan alumni IPB. Saya ini alumni IPB. Jurusan berapa pokoknya muridnya Pak Kodarian. Tapi ilmu saya nggak bertambah urusan pertanian ya. Itu alumni pesantren. Nggak pernah kuliah sekalipun di Fakultas Pertanian universitas manapun. UT aja enggak. Tapi dia tenaga ahli pertanian yang betul-betul dipakai. Ya. Sukses. Dia dapat tanah 7 hektar di situ dari temennya meninggal mewasiatkan kepada keluarganya serahin Pak Fulan ini. Terus dia terima, ya saya terima. Tapi kita kelola, nanti hasilnya bagi 2. Jadi keluarga itu alhamdulillah ayahnya meninggal, ini ada pelanjutnya yang menghidupkan tanah itu, ditanemin buah naga, buah duren, ya, dan tanaman-tanaman lainnya, ya. Saya bilang ke dia, udah coba bikin wisata alam, nanti saya cariin investor. Kalau keahlian saya nih mencari investor Pak. Jadi kalau bapak-bapak ada keahlian menciptakan proyek, silakan hubungkan dengan saya. Nanti saya hubungkan dengan investor. Keahlian saya ini kan menghubungi orang. Nah, itu orang pesantren, tapi lebih ahli dalam hal pengelolaan pertanian, bahkan membuat pupuk organik segala macam itu ahli. Di situ memelihara kambing Garut. Saya yang sering pergi ke Garut aja sampai sekarang nggak sempat pelihara kambing. Nah, tapi karena itu murid saya, ya saya alhamdulillah bangga lah ya. Nah, punya murid seperti itu, dan dia bangga pun punya guru seperti saya. Alhamdulillah. Artinya bahwa kita di Indonesia ini nggak perlu merasa kekurangan dan tidak akan miskin selama kita iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama amalan kita itu semakin banyak, semakin kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, mari kita tingkatkan mulai hari ini. Silakan diatur sendiri Pak. Kita menjadi orang yang rutin membaca Al-Quran. Ana alaili wa atrofan nahar. Kalau bisa, kalau ini kebiasaan saya ya, saya selalu sholat hajat. Apa sholat hajat saya? Ya, nawaitu sholatil hajat li ihatotil Quran. Saya ini alumni IPB Pak, tapi niat hajat saya bukan menjadi top petani, enggak, tapi untuk menguasai Al-Quran. Jadi saya nambah terus. Jadi kalau ada orang minta ceramah atau pelajaran, kalau itu terkait dengan Al-Quran, saya terima di mana aja. Nah, tapi karena saya dulu dididik di IPB, ya kita masalah saintifik itu ya terbuka. Jadi insya Allah mudah-mudahan jamaah Al-Hidayah ini semakin maju di dalam penguasaan Al-Quran, pembacaan tafsir. Yang kedua adalah semakin rapat jamaahnya. Jadi saya lihat berapa soft tadi?
7 soft ya ini ya rata-rata ya. Tapi sebenarnya disediakan berapa soft Pak semuanya? Hah? Pak Najib berapa soft ini semuanya? 13 ya. Baru 7 tapi ya. Kira-kira akhir tahun ini sudah bisa ini. Tahun 1445 takut keduluan kiamat kita soalnya ya. Kita perlu meningkatkan Pak. Tolong digerakkan RT RW. Ya. Tugas ketua DKM dan sesepuh-sesepuh untuk apa? Nuturi apa tuh nuturi ya. RT RW supaya ngajak rakyatnya untuk sholat jamaah di sini. Karena tadi kan hadisnya kan sholatnya 2 orang lebih bagus daripada 1 orang. Artinya pahalanya lebih gede. Sholatnya 3 orang, pahalanya lebih gede daripada 2 orang. Berarti kalau pahalanya sholatnya 1 RW kan lebih gede daripada 1 RT. Berarti kalau 1 RW sholat semua, itu rata semua dapat pahala yang sekelas segede 1 RW Pak. Jadi jangan gede-gedean masjid tetapi jamaahnya nggak gede-gede. Nah, jadi harus selalu dipikirkan jamaahnya. Tapi itu harus kerjasama dengan RT RW gitu. Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan buat bapak-bapak dan mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan tijarotan lantabur ya, perdagangan bisnis yang tidak merugi. Demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.